Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tegara Priyandi dengan NPM G1F020027. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang sudah diberikan saat kuliah. Materi tersebut ada 4, yaitu yang pertama Rule of Law, yang kedua Wawasan Nusantara, yang ketiga Bela Negara, dan yang terakhir adalah Hubungan Manusia dan Konstitusi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah Rule of Law. Asal-usul Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Definisi Rule of Law sendiri yaitu merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Yang ketiga adalah perkembangan Rule of Law di Indonesia. Secara teori, Rule of Law merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Rule of Law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang konstitusional dan mengendalikan demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi di raja yang lebih rendah. Indonesia menjalankan prinsip checks and balance dalam mengatur seluruh kelembagaan negara yang secara tentu harus tercantum di dalam konstitusi. Indonesia juga mencantumkan jaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi yang kedua, yaitu berjudul Wawasan Nusantara. Ada faktor penentu dalam materi ini, yaitu bumi, manusia, dan lingkungan. Dengan memperhatikan 3 faktor tersebut, maka suatu bangsa sangat penting untuk memiliki wawasan nasional. Wawasan nasional sendiri merupakan cara pandang suatu bangsa, baik ke dalam maupun keluar, yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Wawasan ke dalam yaitu cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, seperti wilayahnya, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya. Kemudian wawasan keluar yaitu merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara, yaitu yang akan kita bahas di dalam materi ini. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Tujuan Nusantara sendiri yang pertama adalah tujuan ke dalam, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan keluar, ini berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bela negara. Apa itu negara? Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Apa unsur negara? Ada 4 unsur negara. Yang pertama adalah wilayah, yaitu tempat tertentu di muka bumi yang mempunyai perbatasan tertentu sebagai tempat bagi rakyat untuk menjalankan kehidupannya. Yang kedua adalah penduduk, yang merupakan sekumpulan manusia yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu organisasi yang berwenang untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduknya. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain, baik pengakuan secara de facto maupun pengakuan secara
de jure atau pengakuan di mana secara hukum internasional telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan upaya bela negara, eh, sikap dan perilaku warga negara kita yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa yang wajib membela negara? Bela negara harus hak dan kewajibannya itu adalah warga negara kita sendiri. Ini diatur eh, oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ada 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi keempat, yang berjudul Hubungan Manusia, Bangsa, Negara, dan Konstitusi. Kita mulai dari manusia. Zoonpolitikon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata zoonpolitikon merupakan pedanaan kata dari kata zoon yang berarti hewan dan kata politikon yang berarti bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Kemudian konstitusi. Konstitusi merupakan lembaga yang melakukan pengawasan, pembatasan, dan legalitas atau suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Hubungan dari dua tadi, yaitu hubungan dari manusia, bangsa, negara, dan konstitusi saling berkaitan. Sekumpulan manusia dengan kemiripan karakteristik atau sifat disebut bangsa. Sebuah bangsa pada awalnya mendiami sebuah wilayah tertentu. Wilayah yang dihuni sebuah bangsa ada kalanya bersinggungan dengan wilayah yang dihuni oleh bangsa yang lain pula. Untuk itu perlu pembatasan wilayah. Wilayah-wilayah yang terbatas ini di masa sekarang dikenal dengan istilah negara. Dan tentu saja di dalam negara itu ada konstitusi yang berlaku untuk mengatur tatanan manusia baik dalam hal pribadi, berbangsa, dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.